Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Remaja Ceria, cantik, edukatif, representatif, inovatif, and attitude. Oke, kali ini kita kembali dengan tentunya pembahasan yang menarik dan gak akan jauh dari pembahasan seputar dunia remaja. Dan di sini aku kali ini gak akan sendiri nih. Aku ditemani oleh Kak Rengga. Ketemu lagi ya, Kak? Iya. Bagaimana kabarnya Kak Rengga? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Baik Iya. gimana kan? Alhamdulillah baik juga. Baik apa enggak ya? Baik dong, harus dong. Harus baik dong. Oke. Ini nih Kak, kalau ngomongin masalah remaja tuh ya, selalu ada bahasan yang menarik untuk dikulik, bener nggak? Bener banget sih, mesti kalau kita ngomongin remaja itu kayak apa ya, banyak cerita gitu. Iya, banyak cerita seputar remaja. Nah, pada obrolan kali ini kita tuh akan membahas secara tuntas tentang mental illness. Tentu teman-teman di sini nggak asing kan dengan kata mental illness, karena kata mental illness itu berseliweran banget ya di sosial media. Banyak banget, kayaknya sekarang udah apa ya, menjadi pembicaraan sehari-hari gitu loh. Kayak sering makanan. disebut-sebut gitu kan, aku tuh lagi mental illness nih, begini-begini gitu kan. Iya, betul. Oke, nah kayaknya nih pembahasan mental illness ini juga perlu dibahas dan dikulik secara detail nih untuk teman-teman juga dan kita di sini. Nah, sebenarnya Kak, aku tuh mau bertanya-tanya nih tentang mental illness kepada Kak Rengga. Mental illness itu sebenarnya apa sih, Kak? Jadi kalau kita itu ngomongin mental illness ya Kak, mental illness atau mental disorder gitu ya, itu adalah gangguan kesehatan yang dimana itu mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, atau mungkin kombinasi di antaranya itu. Dan kondisi ini itu dapat berlangsung dalam waktu yang lama atau bisa jadi sampai yang kondisinya itu kronis banget gitu. Menurut WHO, 1 dari 5 anak-anak dan remaja itu memiliki gangguan mental, sementara pada orang dewasa itu 1 dari 4 orang memiliki gangguan mental. Wah, ternyata kalau dilihat dari perbandingannya cukup banyak ya yang menderita ini ya, mental illness gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya tanda-tanda seseorang yang terkena mental illness itu seperti apa sih, Kak? Jadi sebenarnya tanda-tanda orang yang mengalami mental illness itu ada banyak ya Kak. Tapi secara umum, nah orang yang mengalami mental illness itu biasanya dia itu sering merasa sedih. Terus kemudian dia itu sering merasa ketakutan atau merasa cemas yang berlebihan. Kemudian dia juga merasa khawatir, merasa takut gitu ya. Ada perasaan yang menghantui. Terus juga dia itu gampang mood swing atau perubahan mood gitu. Suasana hatinya sering berubah-ubah. Terus kemudian dia merasa paranoid, tiba-tiba takut tentang sesuatu, berhalusinasi gitu. Kemudian kerap merasa tak berdaya, terus merasa putus asa, bahkan ya sampai paling fatalnya dia itu berpikiran untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya gitu. Oh, wah cukup serius ya ternyata tanda-tandanya terkena mental illness ini. Nah, jadi berarti kalau kita menemui seseorang yang salah satunya ada tanda-tanda yang Kak Rengga tadi sebutin, terutama kayak auranya aura sedih gitu, itu berarti bisa dikatakan dia terkena mental illness gitu kan? Bisa jadi seperti itu, tapi kita kan nggak boleh ya langsung mendiagnosa sendiri, jadi nggak boleh men-self-diagnose, jadi kita itu tetap juga harus bertanya kepada ahlinya kan. Kalau sekarang ini masalahnya itu banyak para remaja itu yang mendiagnosa dirinya sendiri gitu loh, kayak dia merasa sedih, merasa suasana hatinya itu nggak menentu, mau presentasi, aduh tanganku gemetar nih, kayak minta ngilu ke suara gitu kan, mendiagnosa kan ya nggak bisa seperti itu juga. Padahal kan nggak semua tangan bergetar itu kan karena apa itu namanya? Karena mental illness, ya bisa jadi karena belum sarapan. Betul sekali. Jadi nggak boleh self diagnose gitu ya. Tetap harus tanya ke yang ahli gitu. Iya betul. Nah, tapi anehnya Kak ya di sini itu mental illness ini tuh seolah sekarang ini dianggap sebagai hal yang lumrah, hal yang wajar dan sudah dianggap biasa gitu di masyarakat, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang unik dan glamor di masyarakat. Padahal kan ini sesuatu yang negatif ya, maksudnya sesuatu yang cukup serius dan sakit gitu kan ya. Itu kenapa Kak kok bisa sampai sering melumrahkan mewajarkan bahkan sesuatu, kalau aku tuh kena mental illness itu sesuatu yang dan perlu dikasih tahu ke orang banyak gitu, kenapa itu maksudnya gimana? Nah ini ya karena kan masyarakat Indonesia ini kan literasinya kan kurang ya, minat bacanya itu kurang. Jadi
mereka itu kurang tentang informasi tentang mental illness ini. Kemudian mereka itu kan sukanya yang instan, yang Iya. cepet gitu. Nah kan kalau di sosial media, di internet itu kan memang banyak ya seperti Iya, itu, tapi lebih ringkas juga Ha-ha, kan ya. tapi kurang mendetail Iya. seperti apanya kan gitu. Apalagi tren-trennya sekarang itu banyak banget kan di sosial media tentang Iya, mental betul illness sih. itu. Iya. Jadi dia itu mengambil informasinya itu hanya secara mentah-mentah, nggak Iya, didalami dulu, nggak dilihat Nggak dulu, dicari tahu dulu informasinya itu nggak di detailnya gitu. secara dalam gitu loh. Kebenarannya bagaimana Betul gitu betul. Nah, seperti itu. Akhirnya apa ya? Tadi seperti tadi mereka itu mendiagnosa mereka terkena mental illness dengan ciri-ciri yang mereka alami, apa tanda-tanda mental illness yang mereka alami seperti itu. Oh, Jadi kayak self diagnose gitu, tiba-tiba kayaknya aku kok sedih terus ya, kok kayaknya aku ini ya stres ya, kok kayaknya aku ini mungkin aku kena mental illness gitu ya. Karena kan sudah banyak kan tanda-tanda mental illness yang di-share di iya sih. sosial media itu loh. Iya. Nah akhirnya mereka seperti itu. Ini aku dengerin statement kakak tuh jadi nggak habis pikir di luar Nurul gitu. Kenapa? Karena kok bisa gitu loh. Padahal kan mental illness ini sesuatu yang serius gitu. Perlu dikonsultasikan kepada dokter gitu. Tapi kok malah mereka tuh suka menderita hal itu gitu kan. Itu sebenarnya faktor apa? Sebenarnya apa sih faktor terbesar yang mempengaruhi mereka tuh seperti itu gitu, Kak? Gimana tuh penjelasannya? Generasi muda itu kenapa demen banget kena mental gitu ya, kena penyakit mental itu karena mereka itu demen banget menjadi attention seeker atau mencari perhatian. Nah kalau bagi mereka itu dengan mereka menjadi gila atau dengan mereka itu menjadi mental illness tadi, menjadi penyakit mental illness itu tadi, itu bisa menarik perhatian orang, ya kenapa enggak gitu. Akhirnya mereka ya lakukan aja itu gitu. Bahkan ini penyakit mental seperti OCD, bipolar gitu ya, skizo, OCD tadi itu juga menjadi cita-cita bagi anak muda supaya mereka itu diakui keren dengan penyakit mentalnya mereka itu. Nah, kalau kayak gitu emang nggak bahaya, Kak? Jelas bahaya lah Kak, ya kan? Karena ini tuh pengaruh ya dari mindset yang menjangkiti mereka yang disebut dengan sekularisme kapitalisme, di mana pemikiran ini itu mempengaruhi diri mereka. Gitu. Oh, jadi itu tergantung mindset ya pola pikirnya. Terus tadi Kak Rengga nyebut sekularisme kapitalisme itu yang seperti apa? Kenapa kok bisa begitu juga gitu? Jadi orang yang terkena mindset sekuler tadi, nah dia itu nggak paham gimana Allah itu mengatur hidup mereka, dan mereka itu juga sebenarnya nggak paham siapa diri mereka itu yang sebenarnya. Jadi mereka itu kayak krisis identitas dan juga krisis pengakuan. Dan sekuler sendiri, nah itu adalah asas dari kapitalisme, di mana kebahagiaan hidup seseorang itu diposisikan sama seperti kita itu mencapai kepuasan jasadiah dan juga pencapaian materi. Oh, yang dimaksud kepuasan jasadiah itu gimana Kak maksudnya? Nah, salah satu bentuk dari kepuasan jasadiah itu ya tadi perhatian tadi. Oh. Jadi mereka akan mengejar pengakuan orang atau perhatian orang dengan melakukan hal apapun, bahkan dengan hal gila sekalipun. Selain itu, pendidikan yang diterapkan saat ini juga pendidikan yang sekuler, di mana yang pendidikan itu nggak mengajarkan tentang bagaimana kita itu bersikap dan berpikir sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, ditambah lagi media sosial itu yang dibiarkan menayangkan konten-konten yang berbau flexing, hedon, dan mewajarkan kesalahan dalam berpikir. Ternyata faktor pengaruhnya itu sekompleks itu ya, kalau kita itu sampai terjangkiti pemikiran sekuler dan kapitalisme yang Kak Rengga sebutin. Terus seharusnya kita tuh harus bagaimana Kak sebagai muslim teman? Nah ini nih salah satu keistimewaannya yang ada di dalam Islam. Nah jadi Islam itu nggak hanya mengatur urusan ibadah saja atau ibaratnya itu hanya masalah hablum minallah, tetapi juga dalam kita beraktivitas sehari-hari itu juga ada rambu-rambunya. Jadi kita itu nggak nggak sokor-sokor gitu loh Kak, sokor-sokor berbuat, nggak gerusa-gerusu dalam berbuat, tapi ada aturannya gitu. Kalau dalam Islam yang paling berharga dan mulia yang menjadi kebahagiaan hakiki bagi manusia itu bukan lagi perhatian dari manusia, nah tetapi yang menjadi kebahagiaan bagi manusia dalam Islam itu adalah ini pengakuan dan perhatian dari Allah, nah atau yang biasa kita sebut dengan ridho Allah. Oh gitu. Jadi ridho Allah itu lebih dipentingkan gitu ya, diutamain. Jadi kita itu akan merasa bahagia kalau kita itu diizinkan oleh Allah itu masuk surga, dan kita itu akan merasa sedih ketika Allah itu marah dan memberikan azab atau siksanya itu kepada kita. Iya.
Jadi kita sebagai muslim, hambanya Allah, nah kita itu punya kewajiban untuk ngikutin semua aturan Allah. Nah, dari A sampai Z, tanpa tapi dan tanpa nanti. Gitu, Kak. Selain itu, kenapa orang itu seolah mengistimewakan mental illness? Ya karena itu juga pengaruh dari keluarga dan juga lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, bukan rahasia umum lagi jika saat ini tuh banyak sekali keluarga yang toksik gitu loh. Oh iya betul. Misalnya nih, kayak orang tua yang belum siap punya anak. Akhirnya apa? Anaknya dibiarin gitu aja, nggak diurusin. Akhirnya ya anak ini mencari perhatian dari luar. Terus kemudian jika dia nggak mendapatkan perhatian, ya itu tadi dia akan perhatian ke orang yang lain. Terus melakukan berbagai cara lah intinya supaya mereka itu bisa diakui dan dilihat. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang lainnya, misalnya ini angka perceraian yang tinggi. Nah, ini kan mengakibatkan anak itu jadi kurang didikan dan juga kurang kasih sayang dari orang tuanya. Anak yang jadi korbannya. Iya, anak yang jadi korbannya akhirnya. Nah, kondisi ini diperparah dengan kondisi masyarakat saat ini yang sekuler, yang bersikap apatis dan individualis, sehingga orang itu akhirnya terus-terusan merasa haus gitu akan kasih sayang, akan attention atau perhatian tadi. Iya. Nah, apalagi ngomongin masyarakat sekitar ya yang apatis. Apalagi kalau ini biasanya tetangga nanyain udah punya prestasi apa, terus jabatannya apa nih, terus kerja di mana, pangkatnya apa, yang kayak gitu-gitu loh Kak ya. Iya bener banget Kak, kayaknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu kayak jadi momok gitu. Iya, kalau kita betul. itu bersilaturahmi ke tetangga, bersilaturahmi ke saudara. Iya, akhirnya mager lah ketemu orang Iya, kayak gitu ya. betul. Nah, benar, pertanyaan-pertanyaan yang seperti kakak sampaikan tadi ya, itu muncul karena masyarakat saat ini gitu ya, standar kerennya itu adalah materi seperti status sosial, jabatan, kekayaan, bahkan prestasi gitu ya, prestasi juga. Terus kemudian akhirnya timbul flexing, kemudian hidup hedon. Di mana-mana itu kayak sudah hal yang lumrah, hal yang wajar gitu. Nah, hal ini tadi itu semakin membuat pressure atau tekanan kepada generasi untuk mendapatkan materi-materi tadi. Jadi mereka tuh kayak seolah berlomba untuk mendapatkan semua itu tadi. Nah, tapi kalau semua itu tadi nggak dimiliki, nah akhirnya ya mereka pakai jalur itu tadi, mental illness, supaya apa? Mereka itu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Nah, itulah kenapa penting banget nih buat kita, terutama generasi muda ya, untuk mempersiapkan diri sebelum kita itu menikah. Jadi ketika kita sudah menikah, nah kita itu sudah benar-benar siap untuk berkeluarga, membina keluarga, dan juga punya anak. Ketika kita punya anak, kita sudah tahu nih gimana harus mendidik anak kita itu. Iya, betul. Nah, ngomongin keluarga nih Kak, idealnya keluarga yang seperti apa sih yang membuat seorang anak itu tidak haus attention? Nah, kalau di dalam Islam sendiri ya, nah keluarga dalam Islam itu adalah keluarga yang nggak problematik Kak. Nah, jadi sebelum mereka itu jadi orang tua, mereka itu akan dididik dan dibina bagaimana menjadi orang tua itu yang harmonis, yang ideal sesuai dengan tuntunan Islam. Sehingga ketika mereka itu menikah dan punya anak, nah, mereka sudah siap. Jadi anak akan diurusi dan dididik itu sesuai dengan pendidikan Islam. Kemudian diberikan kasih sayang dan diperhatikan kebutuhannya, dinasehati kesalahannya dengan cara yang baik, sehingga anak ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak kurang kasih sayang dan mempunyai kepribadian Islami. Oh, jadi gitu ya. Jadi dari orang tuanya dulu yang penuh persiapan secara penuh, ngasih perhatian dan juga mendidik si anaknya gitu ya. Terus kalau dari faktor lingkungannya gimana Kak? Nah, membahas tentang lingkungan ya. Nah, jadi lingkungan itu juga mempunyai peran penting. Jadi support lingkungan gitu ya, itu adalah dengan aktif dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya yang selalu ngingetin dalam hal kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran, dan yang selalu memberikan semangat gitu Kak, semangat untuk selalu berbuat taat. Nah, dengan begini anak-anak muda atau remaja itu, mereka itu nggak akan mengistimewakan mental illness karena mereka sudah mendapatkan perhatian dari orang tua, dari lingkungannya, seperti itu. Nah, dengan begini anak muda itu nggak akan merasa tertekan untuk mendapatkan perhatian dengan menggunakan mental illness tadi Kak. Tapi mereka itu akan lebih fokus kepada fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita kali ini tentang remaja, tentang mental illness ya Kak. Ya, sebenarnya pembahasan tentang remaja itu masih banyak ya yang perlu kita bahas. Cuman
karena kita takut kepanjangan durasinya, so kita akan bahas di video berikutnya. So untuk teman-teman jangan lupa terus tonton video menarik dari kita di channel Remaja Ceria dan jangan bosan untuk stay di sini terus ya, supaya tidak ketinggalan cerita menarik dari kita. Jangan bosan untuk stay terus di channel kita ya. Nah untuk teman-teman jangan bosan untuk stay terus di channel kita ya, karena kita akan terus nih bahas video yang menarik dan aktual lainnya. Kalau teman-teman punya pendapat atau mau sharing cerita, boleh banget tinggalin di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.